Sobrat itu saya melihat bahwa kehebatan Rendra sebagai seorang sutradara masih terasa. Kalau bukan dia, mungkin pertunjukannya dengan pemain seperti itu akan sudah berbeda sekali. Dia masih bisa memukau kita. Hanya saja memang kalau kita membandingkannya dengan karya-karyanya yang lalu, dan inilah masalah selalu dalam dunia pertunjukan, kita selalu ingin membandingkan, sehingga kita lupa sebetulnya menikmati apa yang terhidang aja. Kalau saya sih kemarin menonton Sobrat, saya mencoba menikmati saja. Memang bahwa dia tidak memiliki peralatan pemain yang cukup. Saya hanya melihat seorang Adi Kurdi yang bermain bagus sekali bersama dengan putrinya Rendra juga yang bermain sebagai suara hati dari Sadewa itu. Sementara Sadewa sendiri saya lihat ada sesuatu hal yang menarik pada dia. Karena Sadewa seperti menolak untuk dicetak oleh Rendra. Dia tidak kepingin menjadi pemain seperti yang mengkopi Rendra gitu. Berbeda dengan pemain-pemain Rendra yang lain, mungkin mereka Rendra memberikan satu style dan dia mau, tapi Sadewa ini seperti memberontak, dia tidak mau, dia ingin mengikuti dirinya sendiri. Dan karena itu mungkin anaknya ya, mungkin Rendra juga tidak bisa berbuat terlalu banyak kecuali membiarkan. Akhirnya dia mencoba mengartikan itu sebagai semacam alih generasi ya, mungkin ada sesuatu yang baru di sini. Tapi saya kira ada persoalan yang besar yang ada di sana adalah bahwa dalam setiap kelompok akan selalu ada orang yang benar-benar ingin mau tercetak sebagai style kelompok itu, tapi orang yang memberontak ya ingin mendapatkan, ingin masuk ke kelompok itu tapi tidak mau kehilangan dirinya. Atas luka hati yang meliang oleh cinta, ku tancapkan kibaran bendera hitam duka atas kematian Sarsaban kekasihku. Itu salah satu puisi. Iya. Itu menarik loh, butuh berkomentar. Karena memang betul, saya itu nggak mau saya cetak. Dan Iwan Fals mendukung sekali, setuju sekali. Reni Jayusman setuju sekali. Terus banyak, Nurka setuju sekali. Putu sendiri waktu masih di Anggut Bengkel Teater itu juga, dia mempertahankan betul identitasnya. Ya saya sokong sebisa-bisanya. Oke. Dan yang dihadapi sebenarnya oleh Putu bukan saya terutama, tapi teman-temannya yang lain ya. Tapi nyatanya dia bisa muncul dan sangat berbeda dengan yang lain. Semua murid saya rata-rata berbeda loh. Dia dengan Adi Kurdi berbeda, dengan Sardono Wekusumo berbeda, sama-sama murid saya. Dengan Arifin Senor berbeda, dengan Deddy Sutomo berbeda. Jadi dengan Khairul Umam berbeda. Jadi mungkin di Bengkel Teater ini ya, bebas mungkin untuk mengekspresikan diri, bisa dibilang seperti itu. Tapi bisa dibilang juga mungkin Isaiah tidak terlalu beda dengan papanya. Papanya kan juga gitu, pemberontak, tidak ingin diatur gitu. Like father like son, gimana tuh? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Dan kalau ada sedikit pengorbanan untuk itu nggak apa-apa. Saya ikhlaskan kok. Ikhlaskan ya. Mas Rendra, sebetulnya ini obsesinya Mas Rendra ingin mengorbitkan Isaiah Sadewa sendiri, atau betul seperti itu atau gimana? Enggak. Saya ingin banyak mengorbitkan yang lain juga loh. Dan sebenarnya sudah bisa berhasil, tapi Resensen tidak beri perhatian, seperti tidak beri perhatian pada Regeneration in Mind dari Clara Sinta, dari Otek Pakis. Otek Pakis di situ lain daripada Otek Pakis yang pernah saya sutradari. Dia lahir kembali gitu. Ada regenerasi di dalam mentalnya. Juga Dewi Pakis, lalu itu Clara Sinta, dan tentu saja itu Mariam Supraba main bagus sekali ya, itu waduh. Ya saya bangga juga. Dan ini Olive, Dewi Rustiani, terus ada Bagong, ya, itu dia baru pertama kali main, tuh main bagus sekali. Waduh, Rizal namanya, Yosef Rizal, bagus sekali. Dan banyak pemain baru yang lahir begitu. Bagaimana Anda memaknai sebuah regenerasi dalam tubuh Bengkel Teater sendiri? Itu meremajakan, terutama meremajakan pikiran. Jadi kuncinya bukan soal pembaruan, bagaimana sih, bukan baru berubah dan lain sebagainya, bukan itu. Dengan sendiri akan baru dan akan berubah kalau terbuka.
Jadi kunci dari regenerasi itu terbuka dalam pikiran, terbuka di dalam jiwa. Keterbukaan ini memungkinkan kita mempunyai banyak opsi atau opsi-opsi baru. Lalu dengan begitu cakrawala kita juga makin luas. Dan kita tidak lagi sama, tidak mungkin lagi sama. Harus ada selalu itu perubahan. Tidak itu mungkin tadi lagi ya? sama. Setelah menyutradarai Sobrat, saya menyutradarai yang lain tidak akan sama. Dan Anda lihat, tidak ada satupun dari teater yang saya pentaskan itu sama. Oedipus Sang Raja beda dengan Oedipus Colonus, beda dengan Antigone, beda dengan Macbeth, beda dengan Hamlet. Stylenya berbeda, beda dengan Lisistrata, beda dengan Kasida Barzanji, beda pula dengan Sobrat. Kasih saya naskah yang lain, nanti pasti berbeda. Paniban Reso berbeda lagi. Iya betul. Lalu kalau misalnya gini Mas, apakah dengan memunculkan Isaiah Sadewa sendiri, apakah itu ingin memberikan tongkat estafet gitu kepada anak Mas Rendra atau ingin mundur dari dunia teater atau gimana? Enggak. Belum ya, masih ingin terus juga berkarya ya? regenerasi itu jangan dianggap lalu yang tua tersingkirkan. Oh tidak, malah kuat yang tua. Karena yang tua itu bisa mengalami rebirth. Bisa loh, tiba-tiba segar lagi itu. Dan mereka tetap penting. Ada yang tidak bisa diperankan oleh anak-anak muda toh. Yaitu peran-peran yang Macbeth itu kan diperlukan orang yang tidak remaja itu dan lain sebagainya seperti itu. Oedipus nggak mungkin dimainkan oleh orang remaja toh. Jadi yang tua tidak akan terdesak lah. Justru dengan adanya itu yang tua semakin kuat ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut Anda bisa berbincang-bincang dengan Mas Rendra. Tentunya telepon ke 02158304050 tentunya sesaat lagi.